semuanya, di sini saya akan memberikan video tutorial tentang Excel, di mana rumusan-rumusan ini seperti sum, average, bahkan VLOOKUP itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Mulai dari sebuah toko juga bisa menggunakan rumusan ini untuk mencari data stok barang ataupun harga sesuai dengan kodenya masing-masing. Atau seorang guru juga bisa menggunakan data ini untuk mencari data siswa ketika ada wali murid yang bertanya tentang data anaknya gitu, kayak misalkan jumlah nilai si anaknya berapa rata-ratanya, terus predikatnya, atau bahkan satuan nilai mata pelajaran si anaknya itu berapa gitu. Dan bahkan rumusan ini bisa dipakai oleh perusahaan besar untuk mencocokkan antara NIP karyawan dengan gajinya, seperti itu. Baiklah, videonya langsung saja kita mulai. Baiklah, sekarang saya sudah mempunyai data seperti ini, data yang bisa digunakan oleh seorang guru untuk bekerja cepat, untuk mencari rata-rata siswanya, jumlah semua nilai siswanya. Bahkan data ini bisa digunakan oleh seorang guru ketika ada seorang wali murid yang datang kepada gurunya untuk menanyakan nilai anaknya, nilai rata-ratanya, predikatnya, kayak gitu bisa. Dan ini akan sangat-sangat memudahkan sekali karena si gurunya itu nggak usah nyari nilai satu-satu, tapi bisa dengan rumusan seperti ini dengan akan sangat mempersingkat waktu. Langsung saja nih. Sebelumnya kita di sini udah punya kotak nilainya dengan ada Nisan, nama, jenis kelamin, nilainya udah ada untuk 6 mata pelajaran, dan juga ada masih ini yang kosong. Kotak-kotak yang kosong ini akan kita isi dengan rumusan-rumusan Excel seperti itu. Di sini kita ada jumlah langsung kita isi dengan rumusan sama dengan sum. Terus kita blok jumlah nilai-nilai yang setiap mata pelajaran, tutup kurung, enter. Nah, ini udah keluar nilainya. Ini sangat-sangat memudahkan sekali ya, apalagi jumlah siswanya itu banyak. Jadi kita nggak usah ngitung manual satu-satu pakai kalkulator, tapi dengan rumusan Excel ini tinggal di blok aja, nilainya udah, jumlah nilainya udah keluar. Atau bisa juga pakai yang ini, auto sum. Di sini juga ada. Nah, udah nilai jumlah seperti ini, tinggal ditarik aja. Udah keluar semuanya. Nah, ini sangat-sangat memudahkan. Walaupun di sini banyak datanya, tinggal ditarik sampai bawah, semuanya insya Allah akan akurat. Kita lanjut ke rata-rata, pakai rumusan sama dengan average nih, klik. Terus kita blok lagi nilai-nilai mata pelajarannya, tutup kurung, enter. Rata-ratanya juga muncul. Terus kita sama, tinggal tarik aja seperti ini. Nah, untuk predikatnya di sini predikatnya bisa menggunakan A, B, C ataupun D, ataupun bisa menggunakan predikat lulus dan tidak lulus. Di sini saya akan menggunakan predikat lulus dan tidak lulus. Sebelumnya di sini ada keterangan untuk yang nilainya kurang dari 79 berarti dia dinyatakan tidak lulus. Kalau misalkan lebih dari 79 dia akan lulus. Dan dengan rumusan ini akan langsung otomatis terdeteksi gitu si muridnya ini lulus atau tidak dengan rumusan sama dengan IF. Kita klik rata-rata kurang dari 79, titik koma, tanda petik lulus, titik koma, tidak lulus, tutup kurung, enter. Nah, ini muncul lulus. Kenapa dia lulus? Karena nilai si rata-rata si Aulia ini 82, dia lebih dari 79, makanya dia lulus. Ataupun bisa menyesuaikan sama patokannya ini. Di sini saya membuat patokannya 79. Kalau misalkan patokannya 85, tinggal diganti aja untuk yang kurang dari 75-nya seperti itu. Nah, tinggal kita tarik aja. Kita tarik. Langsung otomatis terisi semuanya, langsung terdeteksi murid yang siswa yang nilainya kurang dari 79 berarti dia tidak lulus, langsung seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan mencari rumusan tentang itu jumlah si
si siswa laki-laki ataupun siswi perempuan di dalam satu kelas ini. Di sini dengan rumusan sama dengan countip, kita blok untuk data siswanya, titik koma, tanda petik untuk siswa berarti dia pakai kode L, tutup kurung, enter. Nah, langsung muncul 6. Berarti di dalam data ini jumlah siswanya ada 6. Untuk mencari yang perempuannya mau di manual seperti tadi juga bisa, tinggal diganti kodenya aja menjadi P. Tapi kalau misalkan mau lebih mudah, itu bisa di copy seperti ini, ditarik aja. Nah, kenapa dia masih 6? Karena kita belum ganti. Kita klik dulu yang ini, terus kita ke rumusannya. Kita ganti yang ininya jadi P. Karena kita nggak copy, berarti kita pindahin data ini ke atas. Nah, tinggal enter. 9. Berarti di data ini jumlah siswanya ada 6, siswinya ada 9. Kalau misalkan dijumlahin berarti ada 15. Berarti dalam data ini jumlah semua siswanya ada 15. Seperti itu. Karena ini kan sangat-sangat mempersingkat waktu gitu untuk mencari tahu di dalam data itu ada berapa siswa laki-laki dan siswa perempuan. Langsung ke rumusan yang ini. Ini sebelumnya saya akan mengcopy dulu nisan salah satu siswa. Nah, dengan rumusan VLOOKUP akan sangat memudahkan sekali. Dengan satu kali klik kita bisa langsung muncul semuanya ini, semua data ininya kita langsung muncul dengan satu rumusan. Langsung saja kita sama dengan VLOOKUP, kita klik ini daftar panggilnya. Karena di sini saya data panggilnya menggunakan Nisan. Kalau misalkan mau masing-masing mau pakai nomor absen juga bisa. Di sini saya pakai Nisan, klik ini, terus titik koma. Kita langsung blok semua data yang akan kita cari. Kita langsung blok semuanya. Titik koma lagi. Di sini karena nama dia ada di kolom kedua, 1 yang Nisan, 2 nama. Kita langsung klik aja 2. Tutup kurung, enter. Nah, ini kenapa yang munculnya Aulia? Karena di sini saya menggunakan Nisan atas Nisan 20201585 atas nama Aulia. Kalau misalkan di sini kita ganti nih, kita ganti dengan yang 88, enter. Dia langsung keganti Novi tuh, 88 Novi. Kayak gitu. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan juga untuk mempermudah semuanya biar simple, kita bisa langsung copy semuanya. Tapi sebelum kita copy, kita kunci dulu ini rumusannya. Akhirnya kita blok sampai yang sebelum titik koma. Ini ngebloknya untuk mengunci rumusannya bisa pakai Fn F4, bisa langsung CTRL F4 atau ALT F4 juga bisa menyesuaikan sama laptopnya masing-masing. Di sini karena laptop saya menggunakan Fn F4. Nah, sampai dia muncul lambang dolar seperti ini. Kalau udah muncul lambang dolarnya, ini berarti udah kekunci. Nih, terus kita langsung copy aja. Kita langsung copy datanya seperti ini. Kenapa masih jadi Novi? Karena kita belum ngeganti kolom-kolomnya. Kita klik aja untuk di Nisan-nya. Nah, kita ganti rumusan ini. Ini Nisan karena di kolom ke-1, kita ganti ke 1. Enter. Nah, dia otomatis ganti. Begitu jenis kelamin ada di kolom ke-3. Kita langsung ganti ke 3. Enter. Nah, jenis kelaminnya dia langsung keubah ke perempuan. Begitu juga dengan nilai matematika, dia ada kolom ke-4 tuh. Ada di kolom ke-4. Kita langsung enter. Begitu seterusnya sampai kolom-kolom selanjutnya. Ini bahasa Inggris, dia ada di kolom ke-5. Enter. Bahasa Arab di kolom ke-6. 6. Fikih 7. Bahasa Indonesia 8. IPA ada di kolom ke
9. Jumlahnya ada di kolom ke 10. Rata-ratanya ada di kolom ke 11. Predikatnya ada di kolom ke 12. Nanti kita rapiin dulu. Nah, sudah. Ini data panggilnya sudah jadi. Nanti ini atas nama Novi, tuh nisannya dia udah sesuai. Nih saya blok dulu untuk melihat keakuratannya. Nah, Nopi, namanya Nopi, nisannya dia 20 20 15 88. Jenis kelaminnya perempuan, nilai matematika si Nopi 90, bahasa Inggrisnya 89, bahasa Arabnya 83. Ini akurat ya, sesuai dengan datanya. Nah, ini sangat-sangat memudahkan apabila nih misalkan wali murid atas nama Amanda datang. Amanda nih, dia nisannya 91. Kita tinggal ganti aja nisannya menjadi ke 91. Enter. Ini otomatis semuanya akan langsung keganti. Dari jumlahnya, dari nilai-nilai setiap mata pelajarannya, itu semuanya akan langsung otomatis terganti. Seperti itu. Jadi ini sangat-sangat akan memudahkan sekali. Jadi kita nggak usah nyari data muridnya itu satu-satu. Seperti itu. Nah, dengan bantuan rumusan-rumusan Excel seperti sum, average, IF, counted, bahkan VLOOKUP gitu tuh. Ini tuh akan sangat-sangat memudahkan kita dalam mengolah data gitu. Ini akan membuat kita akan sangat-sangat cepat, terus otomatis, lebih efisien gitu kan. Seperti itu. Jadi semuanya bisa terselesaikan dalam hitungan menit kayak gitu, bahkan hitungan detik kayak gitu. Jadi rumus-rumusan ini sangat-sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia kerja seperti itu. Mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.